Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita berbicara tentang healing. Healing. Arti kata healing mungkin bikin penasaran banyak orang. Pasalnya, sekarang ini istilah bahasa Inggris satu ini kerap kali digunakan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Healing menjelma menjadi istilah bahasa gaul yang digunakan di Indonesia. Healing biasanya digunakan oleh anak muda di media sosial. Penggunaannya dengan cepat merebak ke dunia nyata karena sangat sering digunakan di media sosial. Kamu tentunya tidak ingin kebingungan saat mendengar kata ini keluar dari mulut temanmu. Arti kata healing merujuk pada penyembuhan atau pengobatan. Healing yang biasa digunakan di media sosial memiliki konteks yang beragam. Namun pada intinya berkaitan dengan makna aslinya berupa penyembuhan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, arti kata healing dalam bahasa gaul merujuk pada penyembuhan diri atau pengobatan. Arti kata healing yaitu penyembuhan diri ini berkaitan dengan banyak hal, terutama terkait kesehatan mental seseorang. Arti kata healing berkaitan dengan penyembuhan secara psikologis, yakni jiwa, perasaan, batin, dan pikiran. Arti kata healing bisa merujuk pada penyembuhan diri yang disebabkan karena beberapa hal, termasuk peristiwa buruk di masa lalu. Arti kata healing juga kerap dikaitkan dengan proses penyembuhan diri. Penggunaannya di media sosial kerap diasosiasikan dengan menenangkan diri dengan pergi ke suatu tempat yang disenangi. Jadi tidak heran kamu mungkin saja pernah menjumpai postingan di sosial media dengan konsep liburan untuk healing. Arti kata healing dalam bahasa gaul di sosial media memang lebih berkaitan dengan proses penyembuhan luka batin. Hal ini biasanya disebabkan karena seseorang mengalami kelelahan emosi karena persoalan tertentu. Arti kata healing bisa kamu maknai ketika seseorang merasakan perasaan sedih, emosi, terpuruk, khawatir, cemas, tidak bersemangat. Semua hal tersebut membuat kamu ingin melakukan healing untuk beristirahat dan menenangkan diri dari masalah-masalah tersebut. Lalu muncul juga istilah self-healing yang memiliki arti penyembuhan diri dari luka batin. Luka batin yang dimaksudkan di sini dapat disebabkan karena beberapa faktor, baik diri sendiri atau orang lain. Arti kata healing tentunya tidak lengkap kamu pahami sebelum kamu mengerti bagaimana cara melakukannya. Setiap orang tentu memiliki cara masing-masing dalam mengatasi masalahnya agar bisa sembuh dari rasa sakit atau luka batin. Cara menerapkan healing tentunya tidak hanya terdapat pada pergi ke tempat yang indah dan menyepi saja. Namun, kamu bisa menerapkan beberapa cara healing untuk dijadikan referensi. Berikut cara menerapkan healing yang bisa kamu terapkan. Berdamai dengan diri sendiri. Salah satu cara menerapkan healing adalah berdamai dengan diri sendiri. Arti berdamai dengan diri sendiri bisa disebut dengan tidak menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang terjadi.
Hal ini tentu bisa sedikit memberi ketenangan batin atas peristiwa di masa lalu yang pernah terjadi. Berusaha menjadi pribadi yang baik dari sebelumnya, memperbaiki segala sesuatu yang terjadi, dan fokus pada masa depan bisa jadi cara memulai berdamai dengan diri sendiri. Pahami perasaan diri sendiri. Di sisi lain, orang bisa dengan mudah memahami perasaan orang lain. Namun, tidak dengan dirinya sendiri. Untuk mulai healing, cobalah untuk memahami perasaan dirimu sendiri. Artinya pahami apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jujur pada diri sendiri bisa jadi cara termudah untuk memulai penyembuhan diri. Lakukan me time. Terkadang kamu membutuhkan waktu sendiri untuk mendapatkan ketenangan batin. Cara ini juga bisa dilakukan untuk membantumu meredakan rasa cemas, khawatir, sedih, ataupun takut. Lakukan sesuatu yang kamu suka tanpa memikirkan orang lain dan fokus pada diri sendiri. Dengan begitu dapat membantumu mendapatkan perasaan bahagia tanpa khawatir dengan pendapat orang lain. Terapkan mindfulness. Cara healing berikutnya adalah dengan menerapkan mindfulness. Artinya, berpikir dengan penuh kesadaran dalam mengelola perasaan, pikiran, dan emosinya. Dengan begitu dapat membantu mereka merespon sesuatu secara baik dan lebih bijak. Self-compassion. Cara menerapkan healing berikutnya adalah dengan self-compassion, yaitu memahami keadaan emosi diri sendiri, sehingga dapat membantu seseorang berpikir lebih positif, menerima segala sesuatu secara ikhlas, dan bisa menghindari kesedihan yang terlalu dalam. Belajar dari pengalaman masa lalu merupakan salah satu cara menerapkan healing yang sangat penting kamu perhatikan. Setiap orang tentu memiliki masa lalu. Dari masa lalu ini pula, kamu bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya, untuk menerapkan healing, berusahalah untuk menempatkan masa lalu pada tempatnya sebagai pembelajaran, bukan penyesalan terus-menerus. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya tenang maupun nyaman dalam menghadapi beragam masalah dalam hidupnya. Banyak orang bahkan memilih untuk pergi ke pantai ataupun wisata air terjun demi sekedar melepas penat dan dianggap bisa membuat tenang. Ternyata mendengar suara air bisa membuat seseorang lebih tenang dan nyaman. Para psikolog bahkan menggunakannya sebagai terapi agar tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Suara gemericik air bisa mempengaruhi pikiran seseorang agar tetap tenang, nyaman, dan tidak khawatir dengan keadaan. Selain itu, suhu udara di sekitar juga akan terasa mendukung suasana damai tersebut. Rasa tenang ketika dekat dengan air adalah naluri umum seorang manusia. Hal ini mendorong orang-orang untuk membangun lingkungan air di area rumah untuk mendapat ketenangan. Oke teman-teman, marilah kita mendengarkan suara gemericik air terjun. Dan suara gemericik air terjun ini akan membuat
pikiran dan perasaan menjadi tenang, dan berusaha melepaskan masalah yang ada di pikiran kita. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.